Entah sudah berapa lama, Janti terbaring dalam posisi yang sama. Tubuhnya lurus telentang, dengan kedua telapak tangan tertaut di atas perutnya. Matanya menatap lurus ke arah rangka kayu atap kamar dan jajaran genteng tanah liat. Namun, sesungguhnya ia tidak benar-benar sedang menatap. Pikirannya berkelana, otaknya berpikir keras untuk menyusun rencana agar bisa segera melarikan diri dari rumah itu. Janti sedikit menekuk lutut kaki kanannya yang terasa amat kaku. Tungkainya masih terasa amat perih. Ia mengelus permukaan bekas luka bakar itu dengan jemari tangan kanannya, lalu menekannya sedikit. Janti mengerenyitkan kening menahan sakit. Lukanya masih terasa sedikit basah. Ia belum benar-benar pulih. Cahaya lampu minyak kecil di atas meja bergoyang pelan. Janti menoleh memandangi wajah Sugeng yang tertidur pulas. Kedua alis bocah itu tampak mengerenyit, seperti ada sesuatu yang ditakutkannya. Dengkurannya sedikit keras. Janti menimbang-nimbang untuk melarikan diri malam ini saja. Tapi ia merasa sedikit ragu dengan keadaan tungkainya yang masih terasa sangat ngilu. Bagaimana ia bisa berlari seraya menggendong Sugeng dengan keadaan kaki yang terluka seperti itu? Janti memasang telinga. Tak ada suara gemuruh guntur, kilatan petir, atau rintik hujan di luar. Tampaknya cuaca malam ini cerah sekali. Pasti cahaya bulan akan memberinya sedikit penerangan di jalan. Inilah saat yang paling tepat untuk meninggalkan rumah itu, mengingat biasanya hujan turun terlalu sering. Rencana pun mulai tersusun. Ia menyiapkan sedikit pakaian miliknya dan Sugeng, lalu meletakkannya di atas hamparan sehelai kain jarik. Ia tak punya uang sepeser pun, namun masih ada beberapa buah perhiasan emas pemberian almarhum sang ayah yang tak pernah dipakainya di rumah ini. Mungkin ia bisa menjualnya di kota lain sebagai bekal hidup mereka berdua sebelum ia bisa mendapatkan pekerjaan. Ia mulai berangan-angan untuk menjadi seorang pengukir dengan modal tatah pemberian Suropati. Janti menyelipkan perhiasan-perhiasan itu di antara tumpukan pakaian mereka, lalu menyimpul ujung kain jarik dan membentuknya seperti sebuah buntalan. Pintu dapur terkunci dengan palang kayu. Ia tak mungkin bisa mengangkat palang yang berat itu dengan satu tangan bila ia harus menggendong Sugeng di pinggang kirinya. Janti berpikir keras. Ia memutuskan untuk membuka pintu itu terlebih dahulu, lalu kembali ke dalam kamar untuk mengambil buntalan itu dan menggendong Sugeng. Bila Ranto atau Dayang terbangun dan memergokinya sedang berada di dapur, ia akan berkilah sedang mengambil air minum atau ingin buang air kecil. Janti mengangguk mantap setelah puas berdiskusi dengan dirinya sendiri. Saatnya beraksi. Ia meletakkan buntalan kain jarik itu di sebelah Sugeng, lalu merangkak ke bawah ranjangnya untuk meraih gulungan kain berisi tatah-tatahnya. Diletakkannya gulungan kain itu di dekat buntalan kain jarik. Janti menarik napas dalam-dalam
untuk meredakan ketegangan. Jantungnya berdetak teramat kencang, hingga nyaris terasa berdentum-dentum di telinganya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar. Janti menahan napas saat gerakannya menimbulkan suara deritan pelan. Namun tampaknya di luar aman-aman saja. Ranto dan Dayang sepertinya tengah tertidur lelap. Janti melepas alas kakinya. Ia tak ingin menimbulkan suara apapun. Dengan sedikit menyeret kaki kanannya, ia menyusuri dinding kamarnya menuju ke arah dapur yang gelap gulita. Tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh suara gumaman Dayang dari dalam kamarnya. Janti terperanjat. Matanya menatap nanar ke arah pintu kamar Dayang. Namun, ia segera menyadari mungkin saja gadis itu sedang mengigau. Setelah sempat terpaku dalam beberapa detik, Janti pun melanjutkan langkahnya. Jarak dari kamarnya ke pintu dapur sebenarnya amatlah dekat. Namun, terasa sangat jauh karena tungkainya yang ngilu serta kecemasan yang mencengkramnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga pada kedua lengannya, pelan ia mengangkat palang kayu itu. Rasa takut seolah membuat kepalanya terasa membesar, hingga butiran keringat dingin mengucur di sepanjang punggungnya. Dalam keadaan biasa, palang kayu itu sudah terasa berat. Apalagi sekarang, saat Janti berusaha mengangkatnya tanpa menimbulkan suara hantaman pada daun pintunya. Akhirnya, dengan susah payah, palang kayu itu pun berhasil terangkat. Lalu, Janti meletakkannya dengan hati-hati di lantai dapur. Ia tak ingin menyandarkannya di dinding dapur untuk menghindari tersenggol dan menimbulkan suara berisik bila ia menggendong Sugeng nanti. Janti tersenyum dalam kegelapan. Ia menghembuskan napas lega. Usaha membuka palang kayu itu telah berhasil. Pelan didorongnya daun pintu dapur agar sedikit terbuka. Janti menatap ke arah halaman belakang dari celah pintu. Benar dugaannya. Di luar cukup terang, bermandikan cahaya bulan. Janti mengangguk-angguk. Ia menarik palang kayu ke arah pintu dan menggunakannya untuk mengganjal daun pintunya agar tak kembali menutup atau berubah posisi karena tertiup angin. Ia berbalik melangkah ke arah kamar. Punggungnya yang berkeringat kini terasa sejuk oleh hembusan angin dari pintu dapur yang sedikit terbuka. Jemari Janti kembali menelusuri dinding papan kayu di rumah itu. Namun, saat berada tepat di depan pintu kamar Dayang, Janti pun terkejut. Pintu itu disentakkan dari dalam hingga terbuka lebar. Disusul oleh suara geraman senang Ranto dan tawa cekikikan Dayang. Mereka tak menyadari kehadiran Janti yang gemetaran dan pucat di sebelah pintu. "Aku haus, mau ambil minum dulu," ujar Ranto. "Jangan, nanti saja," cegah Dayang dengan nada manja, disusul dengan tawa cekikikan. Gadis belia itu berdiri goyah, menggelayut pada leher sang ayah. Sementara tangan kiri Ranto merangkul pinggang anak gadisnya dan tangan kanannya masih memegang gagang pintu.
Yang membuat Janti merasa jijik sekaligus geram adalah saat menyadari bahwa sepasang manusia itu tak mengenakan sehelai pakaian pun. "Dayang, apa-apaan ini?" teriak Janti tanpa terkendali, yang membuat Ranto dan Dayang menyadari kehadiran perempuan itu. "Sedang apa kamu di sini, Apa kamu sedang mengintip kami?" bentak Ranto terkejut sekaligus murka. "Biadab kalian binatang!" jerit Janti. Dalam sekejap mata, tamparan keras jemari Ranto pun mendarat di pipi kiri Janti, membuatnya terpekik dan terhuyung. Janti berusaha meraih daun pintu untuk berpegangan, namun Dayang segera menjambak rambutnya hingga membuat kepala Janti menghantam kusen pintu dan ia pun jatuh tersungkur. Belum puas, Dayang pun menjejakkan kakinya di atas luka bakar Janti. Kesakitan yang luar biasa itu membuat mata Janti berkunang-kunang dan perlahan menjadi gelap, meski sayup telinganya masih bisa mendengar perintah Ranto kepada Dayang. "Kurung dan ikat dia. Kita habisi dia malam ini juga sebelum menyebarkan cerita tentang hubungan kita."